Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini aku mau share pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan mengenai madu dan telah dijawab oleh Dr. Zaidul Akbar. Sebelum aku lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Oke, mari kita lanjutkan. Seperti yang kita tahu, madu dapat dikonsumsi oleh semua kalangan dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Dikutip dalam buku yang berjudul Sumbangan Keilmuan Islam pada Dunia oleh Profesor Dr. Ahmad Fuad Basya, di masa kebangkitan Islam, madu merupakan bahan penting yang turut memperkaya obat-obatan yang digunakan para dokter muslim untuk mengobati berbagai macam penyakit. Selanjutnya, madu disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 68 dan 69 yang memiliki arti, "Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian, makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir." Berikutnya adalah pertanyaan-pertanyaan terkait madu beserta jawaban dari Dr. Zaidul Akbar. Aku bagi menjadi 3 bagian ya. Jadi teman-teman, aku mendapatkan informasi ini dari IG-nya JSR Store milik Dr. Zaidul Akbar dan aku rangkum menjadi 3 bagian. Nah, ini aku akan perlihatkan kepada teman-teman. Untuk bagian yang pertama ini ada tentang madu ya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah bagusan mana madu murni atau madu pakai tambahan habatus sauda dan lain-lain? Soalnya saya pernah lihat madu yang ada campuran herbalnya. Kemudian Dr. Zaidul Akbar menjawab, yang paling bagus minum madu dari lebah, mau campur aja silahkan, poinnya di madunya itu. Kemudian pertanyaan yang kedua. Bismillah, Assalamualaikum dok, Afwan mau tanya, untuk ciri-ciri madu yang asli itu seperti apa ya? Apakah boleh menyimpan madu di dalam kulkas dok? Barakallah fiik. Kemudian dijawab, banyak banget ciri-cirinya, mulai dari warna, kekentalan, bau, kadar air dalam madu. Yang jelas tak semua madu punya karakter sama. Bahkan dari nektar yang sama sekalipun ada sedikit banyak perbedaan. Untuk penyimpanan lebih baik disimpan di suhu kamar aja. Selanjutnya yang ketiga, madu yang disemutin apakah tanda bukan asli? Kemudian jawabannya belum tentu. Kemudian yang keempat, madu murni punya daya tahan lama untuk disimpan di rumah. Bagaimana jika madu itu sudah tercampur? Misalnya madu habatus sauda, madu mint, dan sebagainya. Apakah daya tahannya lama juga seperti madu murni atau seperti apa ya dok? Di sini Dr. Zaidul Akbar menjawab, paling mudahnya lihat aja karakter kalau produk udah expire dari bau, warna, rasa, kekentalan, dan adanya jamur di sana. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum dokter, rasa madu asli itu apa benar yang sedikit asam, tidak terlalu manis, warna gelap, dan mudah berbuih di permukaannya? Pernah dengar katanya madu yang dijual kebanyakan sekarang banyak campuran gulanya, jadi lebih baik asupan manis dari buah-buahan alami. Apakah betul begitu dok? Nah, Dr. Zaidul Akbar menjawab, secara alamiah rasa madu ya tergantung lebah ngambil dari nektar pohon apa. Pertanyaan berikutnya, apakah madu ada expirednya dan berapa lama madu yang baik disimpan? Kemudian Dr. Zaidul Akbar menjawab, sejatinya madu sendiri adalah pengawet, tapi karena regulasi dan karakter asam madu yang tinggi airnya, misalnya, bisa membuat madu rusak karena fermentasi. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada masa expirednya madu yang dikeluarkan lebah hutan liar atau lebah ternak? Kemudian Dr. Zaidul Akbar menjawab, secara ilmunya madu itu pengawet, tapi secara regulasi yang harus ditulis expirednya. Pelajari tanda-tanda expired pada produk dan kalau ada pada madu yang kita punya, mending gak usah diminum. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum dokter, mau tanya, papa saya diabetes madu boleh nggak sebagai pengganti gula buat kopi? Kemudian Dr. Zaidul Akbar menjawab, lebih baik minum kopi pahitnya aja. Nah, ini lebih banyak manfaatnya untuk tubuh. Setiap hari minum madu terus 2 sendok makan, apakah tidak akan menyebabkan diabetes? Nah, Dr. Zaidul Akbar menjawab,
tergantung dipakai atau tidak zat gizi dari madu tersebut. Yang jelas, banyak orang jatuh ke diabetes karena gula olahan seperti gula pasir atau tepung terigu. Kalau madu ya aman aja, asal jangan berlebihan. Nah, teman-teman, segala sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik ya. Untuk bagian yang kedua yaitu cara mengkonsumsi madu. Pertanyaan pertama yaitu, agar mendapatkan manfaatnya, apakah minum madu wajib setiap hari? Berapa kali baiknya dalam sehari? Nah, Dr. Zaidul Akbar menjawab, tanpa berlebihan, bagusnya diminum setiap hari. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum dokter, Barakallah Fik. Dokter, saran minum madu berapa kali dalam sehari ya? Dosisnya berapa untuk dewasa dan anak-anak? Minum madu sebaiknya dikocok dengan air botol atau diaduk dengan air. Syukron dokter, jazakallah khair. Kemudian dijawab, minum langsung boleh atau biar cepat diserap madunya dicampur air juga boleh. Gak usah dikocok, diaduk aja sudah cukup. Pertanyaan berikutnya, kapan saja waktu terbaik minum madu? Kemudian jawabannya, jelang tidur sangat baik menurut saya, sama siang hari juga. Untuk pertanyaan selanjutnya, madu boleh digunakan untuk buat kue-kuean dok, dikukus di oven apa gak rusak madunya? Kemudian Dr. Zaidul Akbar menjawab, kalau panas segitu kayaknya bisa merusak enzimnya. Pertanyaan berikutnya, apakah aman bagi balita setiap minum air putih selalu dicampur dengan madu dulu? Apa ada batasannya berapa sendok per hari dok? Kemudian jawaban dari Dr. Zaidul Akbar, aman aja asal jangan berlebihan. Toh anak-anak sekarang jajanan gak sehat seringkali dimakan setiap hari. Lebih baik air madu kan? Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau madu sama air kelapa aja tanpa garam boleh dok? Boleh aja, kata dokter. Selanjutnya, Assalamualaikum dokter. Maaf, saya mau tanya, bolehkah makan madu dicampur dengan semua buah-buahan dok? Atau ada buah terkecuali yang tidak boleh dimakan dicampur dengan madu dok? Jawaban Dr. Zaidul Akbar, saya sih campur aja ya, ditambah garam dikit tapi ya madunya gak banyak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah madu sebaiknya diminum campur air minum biasa atau hangat? Yang sesuai sunnah yang mana? Jawaban Dr. Zaidul Akbar, mana yang mudah aja. Rasulullah SAW pernah disebutkan minum madu dicampur air yang sejuk. Nah, air sejuk ini bukan es ya, atau minum madu yang dicampur air. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum, mana yang lebih baik minum madu dicampur air atau tanpa air? Jawabannya, lebih cepat diserap kalau yang dicampur air. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum dok, apakah madu bisa diseduh dengan air panas? Jawaban dokter, panas banget bisa merusak enzimnya sih setahu saya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum dok, untuk bayi bolehkah ikhtiar diminum madu karena lagi musim bapil? Daripada obat terus udah seminggu gak sembuh-sembuh? Jawaban dokter, kalau bayinya sudah ada empasi ya masukin aja ke makanan-makanannya, tidak apa-apa. Pertanyaan berikutnya, apakah bayi yang mulai empasi boleh diberikan madu? Dan apakah madu boleh dikonsumsi terus-menerus? Dr. Zaidul Akbar menjawab, secara umum ya boleh aja, tapi madu kan ada gulanya, jadi jangan berlebihan juga. Nah, untuk bagian yang kedua sudah selesai. Kemudian untuk bagian yang ketiga, ini aku kategorikan manfaat madu ya. Bisa teman-teman simak dan akan aku bacakan dan tampilkan seperti tadi. Bagian ketiga, manfaat madu. Pertanyaan yang pertama, dokter, saya order madu imun untuk ikhtiar anak saya umur 21 bulan yang sering sakit batuk pilek. Aturan konsumsinya gimana ya dok? Jawaban dokter, 3 kali 1 sendok makan cukup. Kemudian pertanyaan yang kedua, anak usia 4 tahun demam batuk pilek sebaiknya dikasih madu sehari berapa kali ya dok? Jawaban dokter, 5 kali 1 sendok teh, campur air dan probiotik dan berikan juga habatus sauda. Kalau udah enakan, turunkan dosisnya. Pertanyaan berikutnya, apakah minum madu dengan jeruk nipis bisa menghancurkan batu empedu? Jawaban dokter, bisa, asal pola makan juga dibantu dengan mengurangi makanan tinggi lemak jenuh dan makan makanan tinggi serat seperti sayur, rumput laut, lidah buaya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum dok, apakah madu aman dikonsumsi untuk lambung? Sedang katanya madu itu asam, jika memang aman, berapa takaran dan berapa lama bisa dikonsumsi? Jazakallah dok. Kemudian jawaban dokter,
Karakter madu ya asam, namun asam ini ditopang oleh unsur lain dalam madu yang berkhasiat dalam menjaga keseimbangan. Agar lambung nggak kaget, cari madu yang manis atau madu yang airnya nggak tinggi. Atau larutkan madu dalam air agar lebih mudah diserap. Pertanyaan berikutnya, ibu saya mengidap sakit DM, apakah boleh minum madu? Seberapa takaran satu harinya? Kemudian jawaban dokter, harus dimonitor gula darahnya, khawatir sensitif dengan kadar gula dan jenis madunya. Kemudian pertanyaan berikutnya, madu apa yang bagus untuk anak yang sering batuk pilek? Untuk saat ini, anak saya rutin madu imun JSR 2 kali sehari 1 sendok teh pagi sore. Nah, jawaban dokter, cukup itu Bu, boleh sesekali tambah madu herbal yang ada campuran bopelen dan propolis. Pertanyaan berikutnya, apakah madu bisa digunakan untuk promil? Jawaban dokter, sangat bisa. Pertanyaan berikutnya, Dok, apakah madu bisa menambah berat badan? Jawaban dokter, kalau banyak bisa aja karena madu merangsang selera makan jadi makannya banyak. Pertanyaan berikutnya, madu apakah boleh untuk ibu hamil dikonsumsi setiap hari? Jawaban dokter, boleh, tapi jangan berlebihan karena tetap madu adalah gula, jadi tetap lihat BB janin dan ibu. Atau ya kalau mau aman, seling-seling aja minumnya, hari ini minum, besok libur misalnya. Pertanyaan berikutnya, Alhamdulillah, terima kasih dokter. Aku izin bertanya, apakah madu bisa untuk kesehatan jantung? Terima kasih dok. Jawaban dokter, sangat bisa, ditambah herbal atau produk lainnya seperti alpukat, zaitun, itu akan sangat baik. Pertanyaan berikutnya, apakah madu aman bagi penderita asam urat? Jawaban dokter, aman aja. Asal jangan berlebihan dan lebih optimal jika diberikan sekalian herbal asam uratnya, seperti kunyit, jahe, dan sereh. Nah, teman-teman, itu adalah rangkuman pertanyaan-pertanyaan yang aku dapatkan dari Instagramnya JSR Store milik Dr. Jadul Akbar dan dijawab langsung oleh beliau. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan bagi teman-teman yang masih kepo dan ingin mengetahui lebih banyak, silahkan bisa teman-teman kepoin akun Instagramnya Dr. Jadul Akbar. Aku sertakan juga linknya di deskripsi box ya, bisa teman-teman lihat. Semoga video ini bermanfaat. Bagi yang masih penasaran dengan ilmu yang Dr. Jadul Akbar bagikan, sekali lagi aku sarankan teman-teman bisa kunjungi akun IG beliau karena banyak sekali informasi yang beliau sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.